tiga jenis otot seperti yang kita ketahui, yaitu ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, otot polos ini kalian pasti sudah tahu, dia berada di organ-organ pencernaan. Kemudian kalau otot lurik, dia berada atau menempel pada rangka sistem gerak ya. Kemudian di sini ada otot jantung. Nah, otot lurik dan otot jantung ini dia mempunyai persamaan, yaitu ada sisi gelap dan sisi terang. Nanti kita bahas kenapa di otot rangka itu terdapat sisi gelap dan sisi terang. Nah, kemudian di sini kita akan membahas mengenai struktur otot rangka itu seperti apa sih? Karena dia disebut otot rangka karena dia menempel pada tulang. Nah, di sini ada contoh otot yang menempel pada tulang, ini bone ya, ini tulang. Kemudian di sini adalah tendon yang melekatkan si tulang dengan si otot. Di sini ada tendon. Nah, kemudian di sini kita akan membahas mengenai struktur otot rangka itu seperti apa sih? Karena dia disebut otot rangka karena dia menempel pada tulang. Nah, di sini ada contoh otot yang menempel pada tulang, ini bone ya, ini tulang. Kemudian di sini adalah tendon yang melekatkan si tulang dengan si otot. Di sini ada tendon. Kemudian satu gelondong otot itu dibungkus dengan pembungkus yang namanya epimysium. Epimysium ya. Kemudian setiap epimysium dia terdapat vasikulus atau di sini namanya vasikel. Nah, vasikel ini dia akan dibungkus oleh yang namanya perimysium. Ada epimysium, perimysium. Nah, di vasikel ini terdapat satu serat atau satu sel otot yang disebut dengan sarkolema, karena sarkolema itu pembungkusnya sebetulnya. Nah, satu sel otot ini nanti dia mengandung miofibril. Nah, disinilah terdapat pita A dan pita I yang menyebabkan si otot rangka itu apabila dilihat dari mikroskop itu terlihat ada garis gelap dan garis terangnya. Nanti kita bahas kenapa protein-protein apa saja yang bisa menyebabkan pita-pita gelap dan pita-pita terang tersebut. Di sini ada struktur satu sel otot. Pada umumnya sel memang memiliki inti sel. Nah, sel otot rangka ini terletak di pinggir-pinggir atau di tepi-tepi dari si membran sarkolema ini. Nah, di dalam satu sel otot terdapat banyak miofibril. Nah, di miofibril inilah terdapat pita A atau pita gelap, kemudian pita I atau pita terang. Nah, di sini ada struktur miofibril apabila diperbesar seperti ini. Lebih jelasnya. Ada pita A sama pita I tadi ya. Nah, pita A ini kenapa dia bisa berwarna gelap? Karena ada filamen tipis, ini filamen tipisnya, dan filamen tebal. Filamen tebalnya ini. Kemudian, kenapa pita I itu bisa terang? Karena dia hanya mengandung filamen tipis dan membentuk garis yang disebut garis Z. Saya jelaskan dulu, di pita A ini terdapat filamen tipis dan filamen tebal. Filamen tebal ini disebut miosin. Kemudian filamen tipis ini disebut aktin. Sebetulnya ada 3 jenis protein, yaitu aktin, tropomiosin, dan tropomin. Kemudian, di antara penyangga dari protein miosin ini, dia akan membentuk zona H dan garis M. Nah, di sini ada yang disebut dengan sarkomer. Sarkomer ini unit fungsional atau unit terkecil otot melakukan suatu aktivitas. Jadi ketika Z atau garis Z bertemu dengan garis Z, dia akan membentuk sarkomer. Atau sarkomer ini bisa dibilang satu pita A ditambah setengah pita I.
Nah, untuk lebih jelasnya ini adalah protein otot. Di sini filamen A ya, filamen tebal. Dia ada dua jenis filamen, yaitu filamen tebal dan filamen tipis. Nah, filamen tebal ini. Jadi ini adalah filamen tebal yaitu tersusun dari protein miosin. Protein miosin ini dia memiliki kepala miosin yang sebelah sini dan di sini ekor miosin. Nah, kepala miosin ini nanti akan membentuk jembatan silang yang akan berikatan dengan sisi aktifnya si protein aktin ketika si otot berkontraksi. Nanti akan lebih jelasnya di mekanisme. Kemudian yang ini adalah filamen tipis. Filamen tipis ini tadi yang saya sebutkan ada 3 jenis protein. Yang pertama yang bulat-bulat ini adalah aktin. Perlu diketahui, protein filamen tipis ini berbentuk spiral ya, seperti DNA. Nah, kemudian yang hijau-hijau ini adalah protein tropomiosin. Dia akan menutupi sisi aktifnya dari protein aktin ini yang bulat-bulat ini. Ketika berkontraksi ototnya dia maka akan kebuka. Lalu sisi aktin ini nanti menempel dengan jembatan silang dari si miosin ini. Ketika tidak berkontraksi atau sedang berelaksasi, dia akan ditutupi oleh protein tropomiosin ini. Kemudian di sini ada bulat-bulat warna biru ini adalah protein tropomin. Ibaratnya tropomin ini adalah sebagai penguat atau pengunci dari struktural protein filamen tipis ini. Di sini ada unit fungsional otot dan relaksasi versus kontraksi dari otot. Kita ketahui dan sudah saya sebutkan tadi di awal, unit fungsional otot itu disebut sarkomer. Unit fungsional itu adalah unit terkecil suatu organ bisa menjalankan aktivitasnya. Salah satunya misalkan unit fungsional terkecil dari ginjal adalah nefron seperti itu. Nah, unit fungsional terkecil dari otot adalah sarkomer. Nah, sarkomer tadi saya bilang dari Z to Z. Ini ya, ini semua adalah sarkomer. Ada protein filamen tipis, ada filamen tebal. Kemudian di sini ada zona H. Dan di sini sebenarnya ada garis M, disebut garis-garis M. Nah, ketika relaksasi, di zona H ini akan lebar. Dan filamen tebal ini, si jembatan silang ini tidak menempel pada sisi aktifnya protein aktin. Kebalikannya ketika kontraksi. Ketika kontraksi, sisi aktif dari protein miosin ini nanti akan ditempel oleh protein miosin. Kemudian dia akan mengayuh ke depan ke sana ya. Ini juga akan mengayuh ke sini. Sehingga zona H ini akan memendek. Terus seperti itu mengayuh. Mendorong, nempel, mendorong. Nah, ini ada mekanisme kerja otot. Di sini ada sel saraf. Ujung sel saraf disebut sinapsis. Nah, ketika impuls datang dalam bentuk listrik, ion-ion. Nah, nyampe ujung akan dilepaskan senyawa asetilkolin. Ujung ini pertemuan antara sel saraf dengan sel otot. Disebut neuromuscular conjunction. Nah, senyawa asetilkolin ini dia akan berjalan terus masuk ke tubulus transfer. Tubulus transfer ini merupakan saluran otot modifikasi dari retikulum sarkoplasma. Nah, di sini ketika asetilkolin lewat di retikulum sarkoplasma dia punya Ca2+ atau kalsium. Kemudian kalsium akan keluar. Ketika kalsium keluar, nah di sini
protein miosin atau jembatan silang tadi, dia akan menempel pada sisi aktifnya protein aktin. Si CA2 ini dia mendorong protein tropomiosin yang tali ini untuk membuka sisi aktifnya agar bisa ditempel oleh si protein miosin tadi atau jembatan silang tadi. Kemudian dengan bantuan ATP yang dipecah menjadi ADP dan fosfat inorganik, baru pengayuhan terjadi, dorong terus, dorong, mengayuh terus, memendek zona hanya terus seperti itu. Nah, jadi berkebalikan ya, ketika si jembatan silang ini akan mengayuh, dia butuh ADP, yang dimana harus memecah ATP menjadi ADP dan PI dengan bantuan enzim ini, namanya enzim ATPase. Tetapi ketika sudah relaksasi, jembatan silang ini tidak menempel lagi, dia butuh ATP di sekitarnya, dalam bentuk ATP syaratnya. Kalau tidak ada ATP, dia terus-menerus berkontraksi, seperti itu. Nah, itu tadi video penjelasan mengenai sistem gerak aktif yaitu otot rangka. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.